Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir dari masa Prapaskah, masa-masa merenungkan cinta kasih Tuhan sebelum kita memasuki hari Jumat Agung. Saudaraku, di masa-masa ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dan sambil mendengarkan dan belajar dari pujian ini di Bukit Golgota, atau dalam bahasa Inggrisnya The Old Rugged Cross. Saya bisa lihat tampilan teksnya dalam bahasa Indonesia. Dikatakan di sini, di referennya, maka kutinggikan salibnya, saya bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, maka salib kuganti dengan mahkota. Saudara, pertanyaan yang paling penting yang mau kita renungkan bersama adalah apakah arti salib untukmu? Mari kita bermulai di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami saat ini bersama-sama mau merenungkan salib Kristus. Berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, apa arti salib bagimu? Saudara, ada orang-orang tertentu yang kita sebut dengan istilah staurofobia, atau orang-orang yang trauma atau takut terhadap salib atau sesuatu yang sifatnya palang. Stauro artinya itu adalah palang atau salib, ya. Saudara, di 33 negara Muslim, ya, mereka itu mengganti lambang palang merah menjadi lambang bulan sabit warna merah. Di Korea Utara, petugas rezim Korea Utara menyita toko-toko yang menjual salib dan produk-produk yang menyerupai salib atau dua barang yang bersilang, seperti dasi kupu-kupu, penjepit rambut, bando, motif baju. Nah, anak sekolah pun harus berhati-hati ketika menulis lambang tambah saat ujian matematika agar tidak menyerupai salib. Saudara, sisi yang lain juga salib menjadi sebuah ikon mode, ya. Banyak orang-orang memakai salib dengan gagah, dengan indah, dengan cantik, begitu ya. Uskup Agung Canterbury Justin Welby dalam buku Looking Through the Cross menulis, apakah kita sekarang hidup dengan simbol salib yang kehilangan kuasanya akibat waktu dan mode? Ini salib lebih sering dipandang sebagai simbol keindahan yang menggantung di leher Anda. Saudara, apa arti salib untukmu? Apa salib Kristus bagimu? Dalam lagu itu dikatakan The Old Rugged Cross, sebuah salib tua yang kasar. Saudara, kita melihat dari 1 Korintus 1 ayat 21 hingga 25. Saya bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang paling lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudaraku sekalian, sebuah palang simbol salib itu tidak akan berarti apa-apa jika bukan Yesus yang digantung di atasnya. The Old Rugged Cross. Saudara, sadarkah bahwa salib Kristus itu memiliki kuasa yang besar karena Kristus yang ada di sana, dan itu membebaskan manusia dari dosa-dosa manusia. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk Anda dan saya. Setiap kita dalam manusia berdosa yang terikat oleh dosa. Tidak ada amal, perbuatan, baik apapun yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. 1 Petrus 2:24 berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah diselamatkan. Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan karena salib Kristus memiliki kuasa. Kristus berkuasa membebaskan kita dari ikatan dosa. Salib itu, the old rugged cross, salib tua yang kasar itu. Karena Kristus di dalam salib itu, maka dia menebus dosa-dosa kita sekalian. Saudaraku, yang kedua, salib Kristus itu memiliki kuasa menciptakan dalam diri kita sebuah kerinduan mencintai kebenaran. Roma 7:5-6 berkata begini.
Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi saudara, puji Tuhan bahwa apa? Karena salib Kristus memberikan kita kuasa untuk punya kerinduan akan kebenaran. Mazmur berkata, seperti rusa yang merindukan air. Saudara, sebelumnya kita tidak pernah mau kebenaran. Kita menolak kebenaran. Kita membuang kebenaran. Kita menciptakan sendiri kebenaran kita. Karena salib Kristus, kita bisa punya kerinduan akan kebenaran yang sejati. Saudara, yang ketiga terakhir adalah salib Kristus punya kuasa meyakinkan Anda dan saya bahwa Anda dan saya dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3:16, nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, sadarkah Anda bahwa engkau dikasihi oleh Allah? Seberapapun keberadaan Anda, seberapapun dosa-dosa hidup Anda yang begitu rusak dan kotor, sadarkah engkau bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan? Saudara, sebuah refleksi dari pujian ini yang ditulis oleh George Bernard, Salib Tua yang Kasar. Saya akan sedikit bacakan ceritanya, saudara. Sejak terbitkan tahun 1913, lagu ini sudah begitu populer, diperbanyak sampai sekitar 30.000 kali. Lagu yang kata-katanya sangat sederhana tapi mengandung makna yang sangat agung. George Bernard, seorang pengarang komposer lagu ini, lahir di Youngstown, Ohio, tahun 1873. Dia punya komitmen pribadi kepada Kristus. Dia datang ke sebuah kebaktian, kemudian dia mulai melayani di gereja Balai Keselamatan selama 8 tahun bersama istrinya. Dan dia menjadi penginjil di gereja Metodis pada akhirnya. Lagu ini tulis dari pengalaman pribadinya dia. Pengalaman yang membuat dia merenungkan betapa dalamnya arti pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang dia alami. Tapi ia sampai pada keyakinan bahwa salib bukan sekedar simbol keagamaan, melainkan menjadi inti yang terdalam dari Injil. Ia mengatakan, kata-kata dalam lagu ini terpatri dalam hati saya dan menjawab kebutuhan rohani saya. Dan hari-harinya yang penuh dengan penderitaan dan doa, ciptalah lagu ini. Sebab pujian ini berkat bagi semua anak Allah yang dipersatukan melalui pengorbanan salib itu. Dan tahun 1958, pada usia 86 tahun, George Bernard menukarkan salibnya dengan mahkota. Saudara, sebuah pujian yang sangat indah. Pujian yang sangat indah. Maka kutinggikan salibnya. Kutinggikan salibnya. Pertanyaannya adalah begini. Sudahkah Anda mengalami pembebasan dari rasa bersalah, dari ikatan dosa yang mengikat selama ini? Sudahkah Anda memiliki hati yang baru, yang merindukan kebenaran Tuhan? Sudahkah Anda meyakini bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan? Sangat rindu sekali, saudara, kita mendengar perkataan Tuhan pada akhirnya. Dengar katanya, hamba setia, salibmu kuganti dengan mahkota. Saudaraku, bersama-sama kita renungkan, sama-sama kita pikirkan sungguh-sungguh, kutinggikan salib Kristus. Salib Kristus, sampai pada akhirnya kita boleh bertemu dengan Tuhan, dan salib kita boleh digantikan dengan mahkota. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.